Perkenalkan, nama saya Dwi Listia dengan NIM 21044111609. Perkenalkan, nama saya Indonesia Gulenianti is the dengan most NIM beautiful land in the universe. 21044 The land where we were born. Perkenalkan, The nation nama saya where we Nur grew up. Ramadan Hasbi So many dengan NIM colors that live together in peace, with a million timeless 210441111. treasures, with an abundance of natural wealth. Perkenalkan, nama saya Yulisa dengan NIM 21044111610. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia, NIM 21044111608. Anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna sila persatuan Indonesia. Makna sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, adalah memberikan rasa pengakuan serta penghormatan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan ini dapat ditinjau dari agama, ras, maupun budaya. Terdapat 7 makna sila ketiga Pancasila, yaitu yang pertama, kebersamaan. Makna yang amat melekat dalam sila ketiga Pancasila adalah memberikan sejumlah jaminan untuk melakukan kerjasama yang baik dan erat dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku ini bisa diwujudkan dengan menjunjung tinggi sikap kebersamaan, saling bantu-membantu, dan gotong royong antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, persatuan bangsa. Makna sila ketiga berikutnya berisi tentang tekad yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan dari kebersamaan tersebut adalah agar dapat mewujudkan persatuan bangsa yang serta agar terbebas dari segala bentuk konflik masyarakat. Yang ketiga, kepentingan pribadi dan kelompok. Makna sila ketiga selanjutnya ialah berhubungan dengan individu dalam pengalaman atau penerapan Pancasila, khususnya untuk persatuan Indonesia, yaitu dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan secara ikhlas. Yang keempat, menciptakan dan mempertahankan kedaulatan. Tujuan dari sistem pengalaman atau penerapan dalam Pancasila, khususnya sila ketiga ini, adalah menanamkan rasa bangga serta rasa cinta terhadap komponen bangsa dan kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Perwujudan sikap tersebut dilakukan dengan alasan menjaga keutuhan kearifan lokal yang lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, rela berkorban demi bangsa dan negara. Peranan yang diberikan dalam memahami makna sila ketiga adalah adanya wujud sikap rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Sikap ini sangat erat kaitannya dengan jiwa patriotisme atau sikap berani, pantang menyerah, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara yang menjadi kekuatan bagi kesatuan bangsa. Yang keenam, menghormati perbedaan. Makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah untuk memberi orang rasa pengakuan dan rasa hormat terhadap perbedaan dalam masyarakat Indonesia, negara dengan berbagai suku, budaya, dan bahasa. Tidak berarti kita tidak bisa bersatu. Cara termudah untuk menyatukan kita adalah menghormati orang lain. Yang ketujuh, patriotisme. Patriotisme adalah satu di antara bagian terpenting dari negara. Hal ini dikarenakan orang-orang dengan patriotisme akan mengorbankan segalanya untuk negara mereka. Materi yang kedua
yaitu tentang makna lambang sila persatuan Indonesia. Apakah kalian tahu lambang pohon beringin ini? Pohon ini melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar tunggal panjang yang menunjang. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana yang melambangkan sebagai negara kesatuan walaupun memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Pohon beringin juga melambangkan pohon besar dan rindang yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Oleh karena itu, makna lambang sila ketiga Pancasila ini bisa diartikan bahwa negara kita memiliki fungsi sebagai tempat berteduh atau naungan untuk seluruh rakyat Indonesia. 3. Butir-butir pengamalan sila persatuan Indonesia. Ada 7 butir pengamalan sila persatuan Indonesia. Yuk teman-teman, sama-sama kita membahas tentang butir-butir pengamalan sila persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya, jika di negeri kita memiliki banyak masalah, tidak seharusnya kita pindah menjadi warga negara lain, karena kita melihat di negara lain tampaknya dengan kemampuan yang kita miliki, kita dapat hidup lebih layak dibandingkan di negara sendiri. Mestinya, kita harus lebih menyikapi hal ini dengan berbuat sesuatu demi Indonesia, dengan apa yang kita punya, bukan malah meninggalkannya. Butir yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contohnya, yang sering kita lihat oleh angkatan bersenjata kita. Mereka rela ditempatkan di daerah-daerah sengketa seperti dulu di Aceh saat masih terjadi pemberontakan oleh GAM atau Gerakan Aceh Merdeka yang mengancam keutuhan negara. Butir yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contohnya seperti mengenakan batik dan belajar tarian-tarian daerah. Butir keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Contohnya mencintai tanah air, bangga menjadi bangsa Indonesia, menjaga kelestarian bumi Indonesia ini dengan menjaga kebersihan, tidak melakukan pembakaran liar, penebangan hutan liar, dan sebagainya. Butir yang kelima, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contohnya, dengan menjadi relawan PBB yang siap dikirim keluar untuk menjaga perdamaian dunia. Butir yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan tidak membedakan seorang dari suku, ras, dan agamanya. Butir yang terakhir atau butir yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya, mau bergaul dengan setiap kalangan tanpa memandang dari suku atau agama apa sehingga tercipta persatuan. Yang keempat, nilai-nilai persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan tanah air Indonesia. Yang kelima, penerapan sila persatuan Indonesia. Adapun beberapa penerapan sila persatuan Indonesia, yang pertama di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah, dan yang ketiga di lingkungan masyarakat. Yang pertama di lingkungan keluarga. Adapun beberapa sikap yang harus kita lakukan di dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, giat belajar agar membanggakan keluarga.
Yang kedua, berperilaku hormat kepada orang tua dan menghargai yang lebih muda. Yang ketiga, ikut membantu berbagai kegiatan dalam keluarga. Yang keempat, selalu menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Dan yang kelima, mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, giat dan tekun dalam belajar agar dapat membanggakan nama sekolah. Yang kedua, saling menghargai antar sesama siswa atau warga sekolah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi maupun kelompok. Keempat, menjaga kerukunan antar siswa atau warga sekolah. Dan yang kelima, menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara dengan melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Ada beberapa sikap yang harus kita lakukan di dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mengutamakan barang-barang dalam negeri. Ketiga, rela membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Keempat, mencintai budaya bangsa seperti tarian daerah dan lagu daerah. Dan yang kelima, mematuhi peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.